Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Jack di Yona Sehat Jiwa. Salam sehat jiwa. Kali ini Bang Jack akan membahas tentang tips bagaimana untuk mencapai jiwa yang sehat. Tentu siapa sih yang nggak ingin sehat jiwanya? Setiap orang pasti ingin ya tetap sehat jiwanya. Karena dengan sehat jiwa pasti bisa bekerja, bersosialisasi dengan nyaman dan bahagia ya. Nah, makanya simak video ini supaya hidup kita tetap sehat jiwa ya. Nah, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Nah, sehat jiwa itu apa sih? Ya, tentu sehat jiwa itu sebuah kondisi bagaimana pikiran kita, perasaan kita ini oke-oke saja, baik-baik saja ya. Dan tentu perilaku kita juga akan baik-baik saja. Nah, ketika kita sudah mulai mempunyai pikiran yang aneh-aneh, pikiran yang tidak benar ya, mungkin berpikir negatif tentang diri kita, mungkin berpikir negatif tentang orang lain, ya tentu ini akan berdampak. Nah, pikiran tentang negatif tentang diri kita dan orang lain itu bisa saja dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan atau pengalaman saat ini yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sehingga muncullah penilaian negatif terhadap diri dan orang lain. Nah, makanya selalu ada kata-kata berpikir positif. Latihlah Anda berpikir positif. Dengan berpikir positif, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, berpikir positif ini tentu akan mempengaruhi suasana hati. Kalau Anda selalu diliputi dengan pikiran yang negatif ya, tentang diri, tentang orang lain, nah, tentang diri sendiri yang seperti apa ya, orang yang bodoh, yang gagal, tidak bisa apa-apa, merepotkan ya, tidak seperti yang lain ya, jelek ya, nah, tidak mampu, tidak punya kelebihan. Nah, itu pikiran negatif tentang diri. Kalau tentang orang lain, ya tidak ada orang lain yang peduli, orang lain itu jahat, tidak menyukainya. Nah, sehingga ketika ada pikiran negatif terhadap diri dan orang lain, tentu efeknya adalah perubahan suasana hati, menjadi tidak nyaman, menjadi tidak happy, ya. Hidupnya itu terasa tidak bergairah. Karena apa? Gampang sedih, gampang khawatir, bahkan gampang curiga ketika ketemu orang lain. Nah, tentu itu harus kita antisipasi ya. Nah, kalau kita gampang marah, gampang sedih, gampang frustasi, tentu akan mempengaruhi perilaku kita, tingkah laku kita sehari-hari. Ya, mungkin menjadi menyendiri, menjadi malas berkegiatan, aktivitas, malas kumpul-kumpul, yang awalnya semangat bekerja menjadi tidak. Nah, tentu akan berpengaruh gara-gara pikirannya negatif, kemudian mempengaruhi perasaan, akhirnya merasa tidak nyaman dengan orang lain dan dirinya, sehingga apa yang terjadi? Malas berkegiatan, malas bergaul. Apalagi kadang-kadang sudah malas bekerja juga. Nah, kalau ini terjadi terus ya secara otomatis bisa berdampak luar biasa. Apa? Bisa mengalami halusinasi, bisa mengalami waham, bisa mengalami gejala-gejala gangguan jiwa. Nah, tentu kan Anda juga nggak ingin kan gangguan jiwa. Nah, makanya kenali apakah Anda mempunyai pikiran negatif terhadap diri dan orang lain. Apakah itu sudah mempengaruhi perasaan Anda? Ya, sehingga Anda menjadi tidak nyaman berdekatan dengan orang lain. Apakah aktivitas yang dilakukan hari ini itu semakin baik daripada yang sebelum-sebelumnya? Kalau menjadi menurun ya harusnya diantisipasi. Berarti ada masalah gangguan jiwa, berarti sedang tidak sehat jiwa. Yang terpenting lagi sebenarnya bisa merasakan yang namanya bahagia.
Ketika orang merasa bahagia, maka berarti dia bisa jadi sehat jiwa. Ya. Ada rasa bahagia. Nah, bahagia itu muncul dari apa? Bisa saja rasa bersyukur. Dia mensyukuri apa yang dimiliki, dia mensyukuri apa yang didapat, sehingga dia tidak selalu memikirkan yang aneh-aneh, yang Allah tidak adil, memberikan cobaan, tidak sudah berusaha tapi kok tetap gagal, tetap tidak berhasil. Nah, sebenarnya mungkin ada keberhasilan itu kalau kita mengenalinya. Permasalahannya adalah kadang kita kan nggak kenal apa yang kita sudah capai, sehingga tentu rasa bersyukurnya jadi kurang. Atau mungkin sudah mencapai sesuatu tetapi terlalu membanding-bandingkan dengan yang lain, ya. Padahal sudah sukses, sudah mestinya bahagia, tapi tidak bahagia, ya. Kenapa? Karena tetangga beli mobil mewah, ya kita mandang, kita selalu menilai orang lain lebih berhasil, bisa beli mobil, kok saya begini-begini saja. Ya, menjadi tidak nyaman. Akhirnya muncul pikiran, jangan-jangan itu tetangga ngutuyul atau nggak beres usahanya. Nah, hanya pikir-pikir negatif tentang orang lain, curigaan kan. Mungkin akan sudah membatasi interaksi ya dengan orang-orang sekitar. Nah, tentu bersyukur ini ya harus diusahakan, karena dengan bersyukur maka kita akan bahagia. Nah, memang kadang-kadang bersyukur ini bisa saja menjadi sulit tercapai karena apa? Yang diharapkan itu terlalu tinggi dan capaiannya tidak mencapai standar. Ya, tidak berusaha untuk memaknai keberhasilan yang ada. Sehingga apa yang terjadi? Tentu kita tidak akan bisa merasakan yang namanya bahagia karena tidak mampu bersyukur. Ya, karena terlalu tinggi cita-cita dan harapannya ternyata tidak sesuai keinginan. Nah, itu yang harus diantisipasi, harus diwaspadai ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya kalau bikin target, bikin rencana jangan muluk-muluk. Kalau nggak tercapai ya resikonya kecewa, ya. Nah, tentu ketika kita bisa merasakan bersyukur dan sehat jiwa, perlu mengenali hal positif, hal capaian yang sudah dilakukan hari ini, hal baik yang sudah dilakukan hari ini. Nah, sehingga pada akhirnya ya kita bisa melakukan afirmasi. Jadi setiap hari itu melakukan afirmasi. Ya, ucapkan kalimat-kalimat yang positif tentang diri kita. Ya, hal positif yang kita miliki. Kalau perlu bercermin, ya. Supaya apa? Kita bisa lihat wajah kita, perubahan ekspresinya, bagaimana orang bahagia, ya. Dan berikutnya ya tentu untuk sehat jiwa ini berusaha untuk tidak lihat ke atas, lihat orang lain yang jauh lebih berhasil dari kita. Mungkin saja mereka kerja keras, gigih, sehingga berhasil, ya pantas dia mencapai kesuksesan. Bisa jadi kita belum berusaha sekuat tenaga sehingga hasilnya masih itu saja. Ya sudah, syukuri apa yang ada. Ya, kalau melihat orang lain nggak ada habisnya. Yang penting syukuri apa yang kita miliki. Ya, dengan syukur itu kita akan merasa bahagia. Dan tentu ketika kita sudah mempunyai pikiran yang positif terhadap diri dan orang lain, sudah merasa nyaman dengan diri dan orang lain, sudah pandai bersyukur, maka kita akan bisa beraktivitas atau berkegiatan sehari-hari, beraktivitas sosial, bergaul dengan orang lain, dan tentu bisa yang namanya bekerja atau melakukan hal yang menghasilkan atau produktif, ya. Nah, karena ciri sehat jiwa itu ya dia mempunyai produktivitas, hasil. Ya tidak selalu harus hasil berupa uang, tapi minimal ada kegiatan yang bisa diselesaikan, ada hal yang bisa dilakukan dalam sehari-harinya, dan tentu itu bisa saja bermanfaat bagi dirinya dan orang lain, ya. Nah,
tentu sehat jiwa ini harus dipelihara, dijaga, ya, supaya tetap sehat jiwa, jangan sampai beresiko gangguan jiwa. Kenapa? Karena siapapun pasti ada peluang untuk sakit fisik, ya, untuk menderita sakit dan harus diobatkan. Kalau kita tidak kuat jiwanya, ya kita bisa beresiko ketika dikasih cobaan penyakit fisik, ya, bisa saja. Atau kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, ya, dan kita tidak mampu menyesuaikan diri, ya, sehingga akhirnya menjadi sedih berlebihan dan sebagainya. Ya, kita otomatis resiko, ya, gangguan jiwa. Nah, apakah kondisi sehat jiwa ini bisa dimiliki oleh ODGJ? Ya bisa, ya. Yang nggak bisa itu kan ngilangin riwayatnya bahwa ODGJ pernah gangguan jiwa dan pernah dirawat, itu nggak bisa hilang. Sejarah itu nggak bisa hilang, ya. Tetapi gejala-gejala yang dirasakan sebagai bukti bahwa Anda menderita gangguan jiwa itu tidak ditemukan lagi, ya. Nah, sehingga pada akhirnya Anda akan bisa menilai, oh ya, saya sehat jiwa. Kenapa? Saya tidak mempunyai pikiran negatif pada diri saya dan orang lain. Yang kedua, saya bahagia dan saya nyaman bersama dengan orang lain. Dan saya bahagia karena saya tidak perlu tergantung sama orang lain. Saya bisa bekerja, saya bisa beraktivitas, saya bisa berkegiatan, bersosialisasi. Nah, itulah makna dari sehat jiwa. Ya, terlalu gampang untuk ini mencapainya. Nah, terkadang memang ada beberapa orang yang tidak sanggup untuk menceritakan masalah pribadinya. Nah, tentu ini perlu ada orang-orang yang menjadi sukarela, volunteer, ya, menanyakan kondisi kesehatannya, masalahnya. Karena apa? Tidak ada ide. ODGJ ini kadang-kadang nggak punya ide untuk menceritakan masalahnya kalau bukan orang lain. Nah, makanya semakin sering kumpul orang, sering berinteraksi orang yang diajak interaksi atau berkumpul itu mungkin mengenali kita lagi nggak enak atau pikir seperti orang kebanyakan pikiran, sehingga akan menawarkan apakah ada sesuatu yang bisa dibantu atau diceritakan, seperti itu, ya. Nah, kalau itu dilakukan maka ya sehat jiwa itu ada di tangan, ya. Itu saja, semoga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.